mendukung bukan berarti bersikap anti kepada satu produk, namun lebih jauh pada adanya pilihan meluas dan merata. Salah satu pilar pembangunan Indonesia ke depan adalah industri kreatif, dan hal ini tidak terlepas dari kemampuan untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri secara maksimal yang berkaitan dengan industri kreatif. Meskipun di tahun 2004 Indonesia pernah masuk dalam Priority Watch List sebagai 3 negara terbesar pembajak peranti lunak. Dalam deklarasi bersama Indonesia Go Open Source atau IGOS, salah satu butir deklarasi adalah di mana pemerintah mendukung sepenuhnya terhadap pengembangan dan pemanfaatan open source software yang merupakan langkah strategis dalam mempercepat penguasaan teknologi informasi di Indonesia. Dari tahun 2004, sejak dideklarasikan oleh 5 kementerian, IGOS ini kemudian berkembang. Tidak saja di dalam negeri, malah kita sudah mengadakan workshop dengan pemain open source yang ada di negara-negara Asia. Kemudian di Ristek sendiri mengadakan kita sebut dengan AGOS, ASEAN Go Open Source. Ini kita lakukan untuk melakukan sharing pengetahuan mengenai open source dan juga melakukan training, karena produk-produk kita di bidang open source itu sudah relatif banyak, baik itu untuk kebutuhan warnet atau juga untuk kebutuhan pemerintah. Beberapa langkah yang ditempuh Kementerian Negara Riset dan Teknologi adalah dengan mendorong berkembangnya IGOS Center dan Pusat Pendayagunaan Open Source atau POS, seperti di Kabupaten Cimahi yang telah mengukuhkan wilayahnya menjadi Cyber City. Melalui sistem Cimahi Open Source atau CIOS, menurut Itosh Tochija, penggunaan CIOS sendiri telah diterapkan di lingkungan pemerintahan Kota Cimahi, mulai dari kelurahan hingga kantor wali kota dan tidak ada kendala. 2007 pun sudah Linux itu sudah mulai diperkenalkan. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita ada kelompok yang merakit laptop. Ini juga sudah mulai kami coba untuk mereka ajak bagaimana sih berbasis Linux tadi. Walaupun orang-orang komplain, wah lambat. Tapi kan kemarin saya tes, gimana, berasa lambat nggak? Enggak Pak, sudah mulai terasa lancar. Sebetulnya kan bukan di situ ya, tapi di kapasitasnya. Makanya fiber optik ini di Cimahi ini menjadi sangat penting. Fiber optik ini nanti bukan hanya menunjang masalah software ini, tapi menunjang juga kepada gap digital dan juga gap voice. Sehingga nanti dengan fiber optik ini kan semuanya lebih, kapasitasnya akan lebih besar. Sebagai program telematika, peran pemangku kepentingan sangat penting, dan pemerintah Kota Cimahi terus mengembangkan dalam menggunakan open source. Hasil remastering dari Ubuntu yang dikembangkan menjadi CIOS 1.1 Protandos yang kini telah banyak dipergunakan di kantor pemerintahan maupun swasta di Cimahi. Tahun 2010 kami melakukan survei di pemerintah Kota Cimahi. Dari survei itu ditemukan bahwa kurang lebih 90% PC atau laptop masih menggunakan software yang ilegal. Lalu kami melakukan migrasi. Alhamdulillah target 50% kita berhasil kurang lebih ya 25% atau lebih, 75 PC. Karena masih banyak PC-PC yang tidak kompatibel, seperti Pentium 2, Pentium 3, dan lain sebagainya. Insya Allah di tahun 2011 kami bisa mendeklar bahwa pemerintah Kota Cimahi sudah menggunakan software yang legal di seluruh dinas. Pemerintah Kota Cimahi terus mengembangkan sarana dan prasarananya hingga memadai menjadi kota cyber. Dan melalui 3 bidang utama yang dikembangkan meliputi teknologi informasi dan komunikasi, animasi, serta film yang dapat diakses masyarakat. Pada saatnya akan mampu menghasilkan inovasi-inovasi yang lahir dari sumber daya manusia yang handal. Alhamdulillah sampai saat ini untuk 3 dimensi kita bisa pindah sekarang ke Blender yang gratis. Untuk yang ilustrasi ada Inkscape. Untuk yang desain ada GMP. Alhamdulillah, mungkin berjalannya waktu kita bisa penuhi semua kebutuhan software kita dengan yang open source.